Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Ilham C ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, kita tahu bagaimana diskusi yang baru saja terjadi minggu lalu antara Kodondi dan juga pendeta Buas ya, Budi Asali. Tentu saja dari diskusi tersebut kita belajar banyak. Kita belajar banyak hal mengenai kebenaran, teman-teman. Dan di sini kita akan kupas satu persatu ya. Karena dari diskusi tersebut terungkap banyak hal dan tentu saja ini harus kita sampaikan kepada khalayak ramai. Teman-teman di luar sana harus tahu tentang kebenaran ini. Teman-teman di luar sana harus tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu dan sebenarnya apa yang kalian imani ini. Kenapa ada buku yang namanya Bible? Dari mana asal-usulnya dan kenapa itu dianggap sebagai kitab suci? Apakah karena itu adalah firman Tuhan? Apakah itu karena pemberian Tuhan? Ataukah ini hanya tulisan orang? Ini teman-teman harus tahu fakta-fakta sejarah mengenai keimanan kalian. Kenapa kalian harus tahu? Karena kita nggak bisa sekarang bicara dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa tahu ini Tuhan yang benar atau tidak melalui jejak-jejak peninggalan yang Tuhan berikan kepada manusia. Salah satunya ya kitab suci. Kitab suci itu adalah bentuk komunikasi Tuhan dengan manusia melalui perantara para nabi. Kitab suci tersebut bisa kita uji. Sesuai nggak dengan kenyataan, sesuai nggak dengan fakta yang terjadi. Kalau tidak sesuai, artinya kuat dugaan, ya, kuat dugaan ini bukan dari Tuhan. Tapi ini ciptaan manusia. Ciptaan manusia yang ingin membodohi manusia yang lain. Kan seperti itu. Contoh saya katakan saya nabi. Terus saya buat ya, kitab karangan-karangan dokter akal. Pada saat zaman saya mungkin dipercaya. Akan ada orang yang mungkin mengikuti saya. Tetapi seiring waktu kitab yang saya tulis harus diuji. Saya menubuatkan tahun 2100 terjadi tsunami misalnya. Dilihat apakah terjadi. Saya menubuatkan bahwa manusia akan hidup seperti tikus gitu. Apakah akan terjadi? Saya mengatakan bahwa ada kehidupan lain di planet lain. Apakah nanti terbukti? Kan tinggal diuji. Tinggal diuji. Kalau ada yang salah satu saja, maka itu bukan kitab suci. Itu hanya kebetulan ada yang cocok kan gitu. Jadi standar bahwa itu adalah firman Tuhan, tentu saja semua harus benar. Jadi kita bukan sedang ngecek ada yang benar, ada yang nggak benar nggak. Satu saja nggak benar, maka itu sudah gugur firman dari Tuhan. Ngerti ya teman-teman? Misalnya saya tulis 1000 nubuatan, terus yang terjadi cuma 2 atau cuma 1, itu nggak pantas disebut firman Tuhan, walaupun ada yang terjadi. Walaupun ya, ada yang saya katakan itu benar terjadi, nggak bisa. Karena yang namanya firman dari Tuhan itu harus benar semua. Itulah standar yang kita gunakan untuk menguji apakah ini benar perintah dan firman dari Tuhan. Nah, ini yang coba kita uji ya sekarang. Dan kita bisa lihat bagaimana diskusi yang terjadi. Pihak Kristen diwakili oleh pendeta Budi Asali, dan menurut saya ini pendeta yang senior ya. Cukup diakui di kalangan teman-teman Kristen, punya jam terbang luar biasa, punya pengetahuan luar biasa, dan diakui oleh para pengkritik-pengkritik yang ada di medsos ya. Kita tahu bahwa kekristenan ini kan punya beberapa tukang kritik. Bahkan disebut sebagai polisi Trinitas. Contohnya Muriwali, Esra Soru, Deki Ngadas. Nah, itu kan orang-orang yang paling sering membidatkan
dan mengkritik orang Kristen yang lain. Mereka bertiga sepakat bahwa Budi Asali ini adalah orang yang punya kapasitas. Mereka sepakat bahwa Budi Asali ini punya pengetahuan yang luas, dan memang Budi Asali adalah mentor mereka, senior mereka. Jadi secara kredibilitas, Budi Asali dianggap pantas untuk mewakili kekristenan. Dan kita sudah melihat jalannya debat yang terjadi minggu lalu, dan di sini kita akan coba membedah. Ya, kita akan mengomentari dan juga menyampaikan pandangan dari sudut yang berbeda dan pandangan saya ya. Mungkin kita saksikan dulu cuplikan yang ini karena yang akan kita bahas adalah masalah ya, masalah yang satu ini tentang Septuaginta dan tuduhan dari Kodondi mengenai bapak-bapak gereja sudah mengubah Septuaginta demi tujuan ya, menghadirkan dan membuat narasi tentang nubuatan Yesus. Kita saksikan dulu, nanti baru kita komentari lagi ya. Oke, kita saksikan dulu videonya. PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa, Pak? Silakan. Tolong ulang. PL, Perjanjian Lama, itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan. Bapak sudah tanya, sudah saya jawab, untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh. Saya itu sudah bilang tadi Kejadian sampai Maleakhi kok, silakan. Yang saya tanya, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan, Pak. PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel. Sama saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, tujuan orisinal gereja Roma. Tapi apakah itu lalu tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku. Jadi sama saja dengan tanah ini diberikan kepada Israel. Apakah hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan. Karena dalam perjanjian baru tanah dikutip dan diberikan kepada orang-orang non-Israel. Kalau memang itu hanya untuk Israel, lalu kenapa perjanjian baru mengutip berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silakan. Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL, Pak? Silakan. Bagi saya tanah sama dengan PL. Silakan. Bapak pernah dengar Septuaginta, Pak? Silakan. Pernah, silakan. Artinya apa tuh, Pak, Septuaginta? Silakan, Pak. Septuaginta tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan. Apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen, Pak? Silakan. Saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan Septuaginta, tapi rasanya bukan orang Kristen. Apakah Anda tahu? Oh, belum, sorry. Saya Sudah. bilang saja saya tidak tahu. Sudah. Tidak penting ya, silakan. Sudah. Apakah Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, Pak? Silakan. Saya tidak tahu juga, silakan. Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hesesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta, Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka, Pak. Apakah kata Ha'almah di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Perawan. Kenapa kata Ha'almah di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani Ha'almah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis, Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip di dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya. Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia, NIV virgin, NASB virgin, ASV virgin, New King James virgin, semua virgin. Saya mau lebih pintar daripada para penterjemah ini? Silakan. Mau diulang, Pak? Gimana? Saudara mau merasa lebih pintar lebih daripada para penterjemah ini yang semua menerjemahkan virgin? Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin,
Kenapa kata yang sama hak almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tolong tanya neanis artinya apa, silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu teksnya apa tuh? Teksnya? Keluaran berapa? Hak almah. Keluarannya. Keluaran 2 ayat 8. Itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak partenos, Pak? Loh, partenos itu bahasa Yunani, Pak. Silakan. Iya, neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam Septuaginta. Dari tadi kita ngomongin Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini, kadang-kadang harus dipilih arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Saya tidak tahu. Perawan, Pak. Perawan. Ya sudah, perawan. Kenapa hak almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesisius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana diskusinya, dan kira-kira kalian dapat poinnya nggak? Kira-kira teman-teman yang nonton ini ngerti nggak poin yang saya maksud? Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali, dan ini adalah satu kejujuran ya. Saya cukup salut melihat Budi Asali. Kalau ada sesuatu yang kalau dia jawab ini akan merugikan kekristenan, dia memilih diam. Dia memilih tidak tahu. Padahal dia punya gambaran dan dia tahu jawaban tersebut, tapi dia lebih memilih diam. Ya bagus. Daripada dia nipu, mending dia diam. Contoh, kita ditanya sama orang tua teman kita, nampak si Budi nggak? Kita tahu kalau dia lagi bolos. Daripada kita bilang dia bolos, nanti dia dimarahi, kita nipu, bilang kalau Budi sedang di sekolah, kita jadi menipu, ya mending diam saja. Ya, mending diam saja kan gitu. Jangan bilang nggak tahu. Kalau kita bilang nggak tahu, padahal kita tahu, itu menipu. Ya, jangan seperti itu. Contoh, saya tahu hari kiamat, tapi saya bilang saya tidak tahu. Nah, itu udah menipu. Menipu dosa, nggak boleh. Ya, jadi jangan kita menipu. Lebih bagus diam. Diam itu salah satu jawaban soalnya ya. Daripada tahu tapi kita pura-pura tidak tahu, nah itu bahaya. Ya, kita bilang tidak tahu padahal kita tahu, itu dosa. Oke, ini kok saya share screen pula. Ya, jadi kita mulai dari yang tadi ya. Pertama, perjanjian lama itu diberikan hanya kepada bangsa Israel. Perjanjian lama yang dipakai oleh teman-teman Kristen itu adalah Tanak. Ya, adalah Tanak. Budi Asali mengakui, Pendeta Buas mengatakan ya Tanak itu adalah PL. Jadi Tanak itu adalah kitabnya orang Yahudi yang dikopi. Ya, dikopi sama orang Kristen terus disebut sebagai perjanjian lama. Apakah Tanak sama persis dengan PL? Tentu saja iya, cuman bedanya terjemahan. Ada beberapa terjemahan yang berbeda arti. Ya, ada beberapa yang berbeda arti. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Kodondi ya, ini kok terjemahannya jadi ini. Kok ini terjemahannya ini, nggak sesuai kan gitu. Dan Budi Asali sudah mengakui bahwa dia mengatakan bahwa RSV ya, terjemahan RSV atau Revised Standard Version dan juga LAI itu sama bodohnya. Sama bodohnya ya. Itu pengakuan Budi Asali. Jadi ada penerjemahan-penerjemahan yang salah dan kuat dugaan ya. Ini dugaan aja. Dugaan dari kita memang disengaja. Dan kita pernah bahas di konten-konten yang lain
tentang terjemahan-terjemahan yang sengaja diubah, yang menurut kita kuat dugaan itu untuk mengelabui orang. Ya, untuk mengelabui dan mengecoh orang. Terus teman-teman harus tahu ya, apakah Tanakh itu boleh dipakai oleh orang Kristen, orang non-Yahudi? Tadi kan si Budi Asali mengambil contoh. Tanakh punya Yahudi, itu dipakai oleh orang Kristen. Itu sama dengan perjanjian baru, surat-surat dari Paulus ya, misalnya kepada jemaat di Antioquia, kepada jemaat di Pargabus. Tapi kenapa dipakai oleh orang Kristen, oleh orang-orang di kota lain, di kota Medan, kota Manado, kota lain gitu. Padahal itu surat untuk jemaat di Efesus, Antioquia. Dia menyamakan hal tersebut. Ya kalian kalau yang ngambil ya nggak masalah. Kayak contoh, saya merebut barang teman saya akan bilang ya nggak apa-apa dong, sama-sama pakai, kan gitu, kongsian. Masalah yang direbut ini terima nggak? Yang kitabnya diambil, itu terima nggak? Jangan kamu nanya sama yang ngambil. Kalau sama yang ngambil, ya oke-oke saja gitu. Orang kamu yang ngambil, yang dirugikan bukan kamu. Yang dirugikan kan orang Yahudi. Harusnya tanya dong sama orang Yahudi, kalian terima nggak kitab Tanakh kalian diambil nih untuk jadi perjanjian lamanya teman-teman Kristen? Terima nggak? Kalau orang Yahudinya ludahin, artinya nggak terima dia, kan gitu. Kalau orang Yahudinya ludahin kalian, artinya dia nggak terima. Sesimpel itu kok. Kalau dia terima, pasti dia bilang, oke, mantap, nggak apa-apa. Yuk, kita pakai sama-sama. Yuk, kita makan-makan. Yuk, kita minum-minum, gitu. Tapi kan kita diludahin masalahnya, gitu kan. Lucu juga ini. Terus kalau kita bicara, ya ini Ibrani 8 ayat 8. Ini ada di kitab Tanakh. Perjanjian lama ya. Ini perjanjian lama. Ada di kitab perjanjian lama, yaitu Ibrani. Sebab ia, di sini adalah Elohim ya. Ia ini adalah Elohim, menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku, ya, aku di sini, Elohim, akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Jadi ini adalah perjanjian antara Elohim dengan bangsa Yahudi yang sudah terpecah menjadi Israel dan Yehuda saat itu. Clear ya? Tanakh itu miliknya orang Yahudi. Kita bisa lihat dari zaman dulu, dari adanya kerajaan Israel. Pernah nggak agama mereka itu mereka sebarkan kepada orang non-Yahudi? Pernah nggak hukum Taurat, ya, agama Yahudi itu dianut oleh orang-orang di luar Yahudi? Nggak ada. Bahkan saat mereka dijajah, saat mereka sedang ada di pembuangan, nggak pernah ada bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang tinggal ya, jadi tetangga mereka, tinggal di samping rumah mereka, itu jadi orang Yahudi. Nggak pernah ya. Nggak pernah terjadi dan tiba-tiba orang Kristen yang muncul. Perjanjian baru antara Tuhannya dengan bangsa Yahudi ini dijadikan perjanjian lama. Entah perintah siapa ini. Membuat ada perjanjian baru yang lebih baru lagi gitu kan. Ini kan konyol gitu. Siapa yang membuat perjanjian barunya orang Yahudi menjadi perjanjian lama orang Kristen? Orang Kristen akan bilang, loh namanya ada yang lebih baru. Kalau sudah ada yang lebih baru, maka yang baru kemarin jadi lama kan gitu. Setiap ada yang baru, maka yang versi sebelumnya jadi versi lama. Ini kan konyol. Konyol sekali. Karena apakah Yesus mengajarkan untuk ajarannya itu disebarkan kepada orang non-Yahudi? Kita lihat. Matius 15:24. Ya, saya bacakan. Saya nggak menerjemahkan, tapi saya hanya membacakan ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, teman-teman. Umat Yahudi. Dan masih banyak lagi ya, perkataan-perkataan Yesus seperti ini yang bisa kita lihat dengan tinta merah. Tinta merah artinya ini omongan langsung dari Yesus. Terus teman-teman bilang, loh, tapi ada perintah jadikan semua bangsa muridku.
Semua bangsa muridku ya. Yang jadi pertanyaan pertama, apakah Yesus memerintahkan hal tersebut? Karena setahu saya, itu disampaikan oleh murid-murid yang mengatakan bahwa Yesus yang memerintah. Tapi apakah Yesus berkata secara langsung? Halo? Bahkan sampai sekarang banyak sekali orang yang mengatakan itu ayat sisipan ya. Amanat agung itu adalah ayat sisipan. Kalaupun itu disampaikan, artinya disampaikan oleh Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan ya, bukan tubuh fisik. Jadi saya agak bingung gitu, apa benar Yesus ada ngomong gitu atau ini hanya karangan? Kalian bisa bayangkan, saat kalian hidup, mama kalian berpesan, "Nak, ya, nak, jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu ke kota Yerusalem." Mama kamu ngomong seperti itu waktu dia hidup. Waktu dia hidup ngomong seperti itu. Tiba-tiba ada roh ya, yang menampakkan dirinya kepada kamu, ngaku sebagai mama kamu. Ya, setelah mama kamu meninggal tentunya, ada roh yang ngomong sama kamu, dia mama kamu, terus suruh kamu harus ke Yerusalem besok. Menurut kalian pergi nggak ke Yerusalem? Karena perintahnya beda nih, bertentangan. Waktu masih hidup ngomongnya gini. Ini sekarang kok ngomongnya gini. Apa ini jangan-jangan ya? Sekali lagi, jangan-jangan ini setan yang sedang menyamar jadi malaikat terang gitu kan? Setan yang sedang menyamar jadi mama kamu. Sehingga dia buat perintah yang bertentangan. Takutnya kan seperti itu. Takutnya ini adalah setan yang sedang menyamar. Oke, itu yang pertama. Takutnya ya, sekali lagi kita takut. Terus yang kedua, kalaupun memang Yesus suruh sebarkan ajaran dia dengan memberikan kitab. Ya, kitab dari orang-orang Yahudi yaitu Tanakh supaya dipakai oleh orang bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ada perintah itu enggak? Atau perintahnya cuma kasih tahu suruh orang-orang di luar Yahudi bertobat. Kerajaan Allah sudah mau datang. Bukankah perintah Yesus itu fokus kepada pertobatan? Menyuruh orang untuk bertobat. Kan seperti itu. Kasih Allah Tuhanmu dengan segenap jiwa, raga, akal, budimu. Baru kasihi sesama manusia. Bukankah itu yang disuruh sampaikan? Bukan suruh ngasih kitabnya orang Yahudi kepada orang di luar Yahudi kan? Jadi ini akal-akalan siapa ini sebenarnya? Saya juga bingung ya. Terus si Pendeta Budi Asali mengakui bahwa Septuaginta ya bukan diterjemahkan oleh orang Kristen, ya itu pasti. Karena Kristen belum ada saat itu. Septuaginta itu sebelum Masehi. Bagaimana ceritanya ada orang Kristen. Ya. Terus Kodondi menanyakan, mengapa kata ha'alma, ya, ini bahasa Ibrani, ha'alma, itu di Yesaya 7 ayat 14 diterjemahkan jadi partenos. Ha'alma di Yesaya yang dianggap orang Kristen sebagai kitab nubuatan Yesus, ya kitab yang menubuatkan Yesus, tiba-tiba disebut sebagai partenos, perawan. Ya, partenos itu bahasa Indonesianya perawan. Sedangkan kata ha'alma, ya kata yang sama yaitu ha'alma, di kitab Keluaran 2 ayat 8 itu jadi neanis. Ya, menjadi neanis. Yang artinya adalah perempuan muda. Jadi kakaknya Musa itu jadi perempuan muda, sedangkan mamanya Yesus jadi perawan gitu ya, bukan perempuan muda. Aneh gitu ya. Aneh. Kenapa bukan kata betulah yang diterjemahkan gitu? Karena menurut bahasa Ibrani, kata yang benar untuk perawan adalah betulah. Sedangkan ha'alma itu memang perempuan muda. Ha'alma itu artinya perempuan muda. Menurut Kodondi, kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan yang berbeda-beda itu, kuat dugaan. Ya. Bahkan Kodondi mengatakan pasti ya. Kalau saya menggunakan kata kuat dugaan. Kalau Kodondi berani mengatakan pasti bahwa
Origen, Lucian, dan Hesius, itu bapak-bapak gereja abad kedua ya, itu sudah merubah Septuaginta supaya nubuatan di kitab Yesaya itu berbicara tentang Yesus. Ya, supaya berbicara tentang Yesus. Padahal kalau kita tanya sama orang Yahudi, apakah Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan? Mereka bilang tidak. Ya, sampai detik ini pun mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kan seperti itu. Jadi apa-apaan ini? Apa-apaan gitu. Pemilik kitab aslinya aja nggak percaya. Tiba-tiba orang yang mengambil, orang yang mengutip, mengatakan, oh ya, untuk Yesus itu. Coba teman-teman Kristen pikirkan. Iman yang kalian miliki sekarang, itu hanya karena ikut-ikut, hanya karena kalian menggunakan perasaan, ya, kalian merasa kalian dekat dengan Tuhan, atau sudah menggunakan akal juga, sudah mempelajari. Coba renungkan. Ya, coba direnungkan kembali. Budi Asali juga mengakui bahwa ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru, itu banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Itu diakui dia. Hasil temuan dari Kodondi tidak kurang dari 937 ayat. Bayangkan. Ada 937 ayat di Perjanjian Baru yang mengutip, mengulang ayat-ayat di Perjanjian Lama. Sehingga Kodondi bertanya, apakah ini ya, artinya para penulis yang ada di Perjanjian Baru hanya mengkopi, hanya mensadur ayat-ayat di Perjanjian Lama, atau mereka benaran diilhami oleh Roh Kudus seperti yang teman-teman Kristen selama ini pikirkan. Selama ini kan teman-teman Kristen ya, mengimani bahwa penulis kitab itu diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Padahal kalau kita lihat kok ayat-ayatnya sama gitu kan, di-copy. Ada 937 ayat, Kodondi sudah listing, ada dia punya pembahasan khusus itu, ya, tapi datanya saya sudah pernah minta sama Kodondi, tapi belum dikasih, nanti kita minta lagi. Ada 937, waktu itu saya pernah diperlihatkan langsung sih. Ya, ayat ini sama dengan ayat yang ada di kitab ini. Sama, teman-teman. Ini cukup lucu ya. Ini ibaratnya kayak si Luga. Luga tuh buat buku, ya, tebal bukunya, teman-teman. Tapi bukunya itu rupanya Alkitab dipindahin. Jadi misalnya dia tulis, Yesus adalah Tuhan, ayatnya ini. Ya, di copy ayatnya. Ayat ini copy, ayat ini copy, ayat ini copy. Jadi semua isi bukunya Luga itu adalah Alkitab yang dipindahin. Alkitab yang dipindahin. Cuman ditambah tulisan Luga sedikit. Ternyata Yesus adalah Tuhan karena ini ya. Kalimat itu doang, baru sisanya ayatnya. Yesus adalah Raja dari segala raja. Baru tambahin ayatnya lagi. Jadi yang ditulis sama Luga itu cuman penegasan di depan doang gitu. Surga seperti ini ya, dia taruh ayatnya lagi. Jadi cuman tulisan-tulisan gitu doang yang Luga buat. Apakah Luga diilhami oleh Roh Kudus saat dia menulis, atau dia diilhami oleh Alkitab? Ya, teman-teman coba pikirkan dan tanya aja sama Luga ya. Tanyakan kepada si Luga. Jadi seperti itulah teman-teman yang terjadi. Dan semua diskusi ini bagus. Budi Asali pendeta yang jujur. Ya, pendeta yang jujur, dan kita senang melihat pendeta seperti ini, sehingga kita bisa membedah-bedah ya hasil diskusinya. Ya, kita catat, kita pelajari, ya sama-sama di sini kita belajar, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih hebat, kita sama-sama belajar. Ya, saya pun belajar banyak nih dari diskusi yang dilakukan Kodondi sama pendeta Budi Asali, sehingga banyak hal yang saya belajar. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan debat antara mereka dua yang sedang kita sedang kita pelajari, ya, sedang kita komentari, kita bedah-bedah, kita reaksi, ya. Jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, silakan. Kita terbuka untuk pendapat-pendapat itu. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, mungkin nanti kita akan buka diskusi khusus mengenai hal ini ya, secara live dengan teman-teman untuk ngobrol bareng.
Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.